Siang Bu Vika. Siang Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai observasi, gimana Bu persiapannya untuk observasi nanti? Insya Allah sudah mulai diperbaiki Bu, dipersiapkan. Oh gitu. Jadi sebelum observasi kelas, Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya pengen tahu Ibu kira-kira tujuan pembelajarannya itu apa? Tujuan pembelajaran saya, siswa mampu menghafal Quran surat An-Nahl ayat 114 dengan baik. Kemudian siswa mampu membedakan bacaan tahrim dan taqiq pada dalam jalanan dan mufrad. Kemudian siswa juga mampu menerjemahkannya, jadi bisa memahami apa arti dari Quran surat An-Nahl. Oke, bagus Bu. Kemudian setelah melakukan tujuan pembelajaran, ada yang ingin Ibu capai itu apa aja? Ada mendeteksi hukum bacaan tahrim dan taqiq di situ pada dalam jalanan dan roh. Kemudian menerjemahkan Quran surat An-Nahl ayat 114 dengan baik. Kemudian mengurutkan ayat 114 pada Quran surat An-Nahl. Terus kemudian menumbuhkan juga suasana belajar dengan menerapkan disiplin positif ya. Kemudian memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai minat dan bakat dan menerapkan strategi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional pada murid peserta didik. Oh iya, menurut saya sih itu sudah sesuai ya, area yang ingin dicapai itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu. Lalu strategi apa yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran di kelas nanti? Ada strategi yang saya pelajari 5 KS saya Ibu, namun ada 3 yang akan saya terapkan ya, yaitu ada kesadaran diri, yaitu nantinya anak melakukan praktek kesadaran penuh dengan melakukan teknik stop. Oh iya. Kemudian ada juga di sini keterampilan relasi ya. Ini peserta didik itu nanti mengambil data secara acak, lalu mengelompokkan mana yang termasuk hukum bacaan taqiq dan mana yang tahkim. Dengan cara nantinya siswa itu menemukan kemudian menempelkan di kertas di tulis. Berarti itu berkelompok ya? Berkelompok, yang tadinya individu kemudian. Lalu yang terakhir ada membuat keputusan bertanggung jawab. Kalau di membuat keputusan bertanggung jawab itu berarti di bagian akhir. Oh iya. Lalu apakah Ibu juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya Bu. Dari pertama kegiatan ini itu saya akan melakukan dengan cara individu tugasnya. Jadi ada diferensiasi konten ya, di mana pembelajarannya itu peserta didik nantinya akan membaca dan mengamati Quran surat An-Nahl itu dalam tampilan PowerPoint dan video. Oh gitu, ada perbedaan ya. Nanti yang suka audio sama audio visual. Itu diferensiasi konten ya. Kemudian ada juga diferensiasi proses, di mana dalam pembelajarannya saya senang dengan permainan. Di situ saya akan membuat seperti anak-anak itu yang menarik garis gitu Bu. Jadi ada ayat Al-Quran, kemudian di sampingnya ada terjemahnya untuk menarik garis kayak gitu, mana yang betul. Apakah itu berkelompok atau berpasangan? Itu akan dilakukan secara individu. Oh individu. Selanjutnya yang akan saya lakukan itu secara berkelompok, di mana nanti saya akan mempersiapkan bacaan-bacaan tahrim dan taqiq pada dalam jalanan dan roh yang ada hukum bacaan dalam jalanan dan rohnya. Kemudian nanti anak itu mengambil bimbingan tersebut dan menebak itu hukum bacaan apa. Jika dia sudah tahu, maka anak tersebut maju untuk menempelkan pada kertas yang sudah disiapkan oleh ibu. Lalu apakah ada menggunakan diferensiasi produknya? Diferensiasi produknya ada.
Nah, saya niatkan untuk anak-anak tujuannya untuk menghafal. Jadi dengan cara mengurutkan ayat, kan saya akan mengacak ayat tersebut ya. Nah, nantinya tuh anak tersebut apa? Niatnya untuk mengurutkan ayat tersebut bisa dengan cara dia tulis. Kalau yang malu untuk mengucapkan secara lisan, dia boleh melakukan secara tulis di bukunya masing-masing, nanti boleh dibuka atau diperlihatkan. Kemudian yang sudah pede dan dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, dia pastinya akan langsung mengucapkan dengan lisan. Dan kalau dia pun malu dan nggak bisa ingin membaca ayat Al-Quran, maka saya siapkan dengan kertas yang sudah saya acak, mereka tinggal mengurutkan aja di buku. Bagus Bu, berarti Ibu sudah mempersiapkan semuanya, tinggal nanti kita melakukan pembelajaran di kelas itu ya Bu. Ya. Selamat Bu, semoga sukses. Amin. Terima kasih waktunya. Sama-sama Bu.